Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Rama Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kontestasi Pilpres 2024 yang semakin panas, dan ini juga memunculkan spekulasi tentang jadi tidaknya Anies itu nyapres, dan bisa bisa saja juga gagal. Ini yang diskenariokan oleh para pengamat sesuai yang dilansir oleh glora.co.id dari Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia PRPHKI Saiful Anam. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jika skenario ini dijalankan, Anies Baswedan bisa gagal nyapres. Glora.co, di antara kandidat calon presiden 2024, nama Anies Baswedan termasuk yang punya potensi besar untuk menang. Akan tetapi Anies bisa saja gagal nyapres kalau tak kunjung mendapat dukungan kuat dari partai politik besar. Dan kalau akhirnya Anies gagal maju pada Pilpres 2024, kandidat-kandidat lain yang punya dukungan parpol besar akan mendapat keuntungan. Jika Anies tidak mendapatkan tiket Pilpres, maka tentu yang banyak diuntungkan adalah kandidat-kandidat lainnya seperti Puan, Prabowo, Erlangga, dan AHY, ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia PRPHKI Saiful Anam kepada kantor berita politik Ermol Jumat. Tanpa keikutsertaan Anies, 4 tokoh tersebut dinilai Saiful akan memiliki kans yang signifikan untuk memenangkan pemilu 2024, apalagi jika parpol-parpol besar yang ada kompak tidak memberikan dukungan kepada Anies. Ini tentu sebuah keuntungan bagi mereka partai-partai besar jika Anies jomblo atau tidak memiliki tiket untuk maju Pilpres 2024 mendatang. Kandidat-kandidat mereka akan lebih besar untuk memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang, papar akademisi Universitas Shahid Jakarta ini. Selain itu, Saiful, jika melihat partai-partai besar saat ini yang sama-sama memiliki bakal kandidatnya masing-masing, maka hal tersebut dianggap menjadi strategis bagi mereka apabila Anies tidak dapat mencalonkan diri pada Pilpres 2024 karena tidak cukup suara. Saya kira ini bisa jadi salah satu bentuk skenario parpol-parpol besar agar kemudian Anies menjadi jomblo atau kehilangan dukungan untuk dapat berlaga pada Pilpres 2024. Kalau terjadi demikian, maka tentu parpol yang diuntungkan adalah parpol-parpol besar yang telah memiliki kandidat pada Pilpres 2024 yang akan datang, pungkas Saiful ya. Ya, itu ya sobat sekalian, skenario itu ya sah-sah saja ya dianalisa oleh seorang pengamat ya. Ini analisa dari Saiful Anam, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PRPHKI ya. Jadi ada analisa yang disampaikan oleh Saiful Anam bahwasanya parpol-parpol besar yang saat ini sudah mapan dan memiliki calon, yaitu dan juga calonnya itu tergolong moncer gitu ya di setiap survei, ini bisa saja menarik dukungan ya partai-partai besar itu. Dan yang dikhawatirkan adalah parpol besar itu menarik dukungan dari dukungan kepada Anies Baswedan. Nah, ini bisa tidak gitu ya, melihat kondisi masing-masing partai politik dan konstelasi politik itu sendiri kalau berubah secara drastis. Misalnya yang akan diuntungkan ketika parpol itu menarik dukungan kepada Anies, ya yang diuntungkan ya sekitar orang itu saja, yaitu Puan, Prabowo, Erlangga, dan AHY yang kemungkinan besar akan merenggut keuntungan ketika Anies itu tidak jadi nyapres. Ya, bisa saja juga Ganjar Pranowo yang juga sama posisinya dalam setiap survei itu moncer, dan elektabilitasnya juga kurang lebih ya, kalau kita melihat hasil survei itu kadang berbeda-beda ya. Dan ingat bahwasanya survei itu harus dilihat dulu ya siapa yang mendanai, karena melakukan survei yang sifatnya skala nasional itu biayanya luar biasa mahal
minimal ya kalau saya dengar di maka survei dengan koresponden 1200 secara nasional dengan multi-stage random sampling itu biayanya sampai 500 juta. Dan siapa yang membiayai kalau bukan nggak mungkin Mandiri. Kalau Mandiri terlalu mahal, dan apa keuntungan surveyor itu sendiri kalau melakukannya secara mandiri. Nah, ini juga yang patut dikhawatirkan. Survei itu menjadi campaign manager atau kampanye ya untuk hasil yang diumumkan yaitu sebagai pemenang. Kalau pemenang A yaitu sebagai kampanye saja dan seterusnya. Nah, ini juga yang dikhawatirkan oleh Rocky Gerung ya, ketika Anies Baswedan itu elektabilitasnya melejit, yang terjadi adalah ya kegelisahan istana yang itu disampaikan oleh Rocky Gerung ya, menggambarkan tentang rapat yang hampir dilakukan tiap hari ya antara menteri utama, kemudian 3 oligarki dan 5 lembaga survei. Nah, kemungkinan ini untuk termasuk lembaga survei ini adalah pengarahan opini atau juga untuk campaign manager bagi masing calon yang yang digadang-gadang sesuai dengan pesanan gitu ya. Nah, analisa sah-sah saja ya, tetapi kalau kita melihat saat ini dengan makin ke sini, memang dari keterangan dari masing-masing partai koalisi ya yang pengusung Anies, yaitu Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS, memang belum ada kepastian ya. Dan memang kalau kita ditanyakan apakah Anies bisa 100% nyapres dengan Koalisi Perubahan ini, ya belum ada yang bisa memastikan. Karena kembali lagi, politik itu adalah art of possibility ya, atau seni segala kemungkinan, tergantung ya kepentingan masing-masing partai. Dan dalam partai itu tidak ada kawan ya, tidak ada lawan, yang ada adalah kepentingan. Nah, bisa jadi misalnya ya Koalisi Perubahan yang saat ini digawangi oleh Nasdem dengan pendeklarasian Anies, anggotanya yaitu Demokrat dan juga PKS itu tiba-tiba berubah haluan karena masing-masing kepentingannya tidak diakomodasi oleh Koalisi Perubahan itu sendiri, di mana kita ketahui ya masing-masing partai ya di Koalisi Perubahan itu yang ngebet ingin mencalonkan orangnya sendiri sebagai pendamping Anies Baswedan gitu ya. Misalnya Demokrat saat ini ya pengennya ngebet untuk menduetkan Anies sebagai dan juga AHY. Pun juga PKS tidak kalah, tidak ingin ya orangnya ya sesekali lah maju ya, karena selama ini kita lihat belum ada calon dari PKS yang benar-benar pure maju menjadi capres ataupun capres, dan hanya menjadi pendukung selama ini gitu ya. Nah tiba-tiba ya ketika tawaran itu muncul ya di tengah Koalisi Perubahan yang sebentar lagi akan matang, itu bisa saja terjadi. Misalnya Demokrat gabung dengan Gerindra ya, kemudian dengan memberikan jatah cawapres Prabowo AHY ya, atau bisa juga gabung dengan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu ya, dengan calonnya Erlangga, atau Ganjar dengan cawapresnya AHY. Pun juga PKS bisa saja tergiur dengan tawaran dari Gerindra atau Koalisi Indonesia Rakyat, yang kita ketahui sudah tidak terlihat tidak akur lagi antara Gerindra dan PKB yang sudah lama tidak terjalin komunikasi politik. Dan Prabowo tentu saja terlihat dari gesturnya memang tidak begitu sek kalau menjadikan Caimin itu menjadi wakilnya. Nah, ini bisa saja ya menyasar PKS yang ditawari untuk masuk dalam Koalisi Perubahan bersama dengan Gerindra dengan tawaran cawapres.
Nah, kalau seperti itu ya kembali lagi ya, skenario itu skenario tentang partai-partai besar itu akan menaik dukungan, ya bisa saja Anies tidak bisa atau tidak mendapatkan tiket nyapres ya. Jadi memang kedepannya harus siap-siap segala kemungkinan yang terjadi, termasuk bagi pendukung Anies ya, yang kemungkinan itu bisa saja terjadi ya, partai-partai politik menarik diri, kemudian hanya meninggalkan Nasdem, ataupun sebaliknya gitu ya, Nasdem juga lebih akhirnya gabung dengan PDIP misalnya. Nah, itu segala kemungkinan bisa saja terjadi dengan Anies Puan misalnya. Nah, setelah itu pastilah ya konstelasi akan berubah drastis. Yang semulanya hanya ada sekitar 4 ya, hanya ada 3, dan kemungkinan juga calonnya itu saja. Sekarang lebih bervariasi, misalnya Gerindra dengan PKS, dengan calonnya Prabowo, dengan cawapresnya Aher ya, dengan merekrut PKS, kemudian KIB dengan menawari jabatan cawapres kepada Demokrat dengan memajukan AHY, dan juga terakhir ya, karena Nasdem sendirian dan tidak mau terus-menerus menjadi oposisi ya, maka mau tidak mau bergabung dengan PDIP dengan menjadikan Anies cawapresnya ya, kemudian Puan menjadi cawapresnya. Jadi itu semuanya serba mungkin ya, kita tidak tahu kedepannya, karena tentu saja dalam hal konstelasi politik dan kontestasi pilpres ini, partai politik pasti akan berhitung untung rugi ya. Karena kenapa? Karena biaya politik atau biaya pemilu yang begitu mahal. Nah, ini yang juga tidak pernah disentuh oleh partai politik peserta pemilu, baik itu yang ada di parlemen maupun dari civil society itu sendiri, untuk mengkritik tentang aturan biaya pemilu yang berbiaya mahal ya. Dari dulu hingga sekarang, ketika biaya mahal itu tersebut, ini adalah awal ya, ataupun jalan untuk oligarki menguasai pemerintahan atau menguasai kekuasaan ya, dengan menggelontorkan sedikit dana. Dan tentu saja yang diharapkan oleh oligarki itu adalah keuntungan yang berlipat-lipat, dan itu sudah terjadi saat ini. Begitu ketika modal pilpres pada tahun kemarin 2019 itu ya bisa dihitung sedikit lah, tetapi keuntungan yang didapat ya adalah berlipat-lipat, dengan kemudian untuk konsesi ya, kemudian untuk memperpanjang konsesi itu sendiri, dan kemudian untuk menghilangkan pajak untuk barang-barang tambang. Jadi kenapa pada saat ini ada perbedaan yang sangat signifikan, bahkan presiden pun itu sampai berpikir ya, memutar otaknya untuk tetap mempertahankan rezim ini tetap stay remain gitu ya. Orang bisa berganti, tetapi rezim masih tetap itu saja, karena memang kepentingan oligarki yang saat ini terjadi itu benar-benar terpuaskan, dan benar-benar menikmati kue yang lezat yang disediakan oleh istana gitu ya. Bagaimana konsesi tambang yang nilainya besar, terutama batu bara yang nilainya itu hampir berkali-kali lipat, dan itu ya harus kita sadari adalah harusnya dikelola oleh negara dan dibagikan kepada rakyat sesuai pasal 33 Undang-Undang 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di bumi ini ya, dikelola oleh negara dan dibagikan secara merata kepada rakyat. Jadi undang-undang yang sudah ada sejak dulu hanya tulisan semata, dan pada kenyataannya yang berkuasa adalah kapitalis, yang berkuasa adalah kepentingan oligarki. Maka tidak heran ya ketika presiden ataupun pemerintahan yang harusnya bisa fokus untuk mengurusi rakyat, justru fokus di akhir masa jabatannya ini untuk mempertahankan rezim, karena rezim merasa puas
dan ingin mempertahankan ya kekuasaan ini, termasuk juga kue lezat dari sumber daya alam konsesi yang ada ini untuk tetap mempertahankan rezim ini. Ini persoalan gawat gitu ya. Makanya ini permasalahan serius ke depan adalah bagaimana saat ini rakyat itu dicerdaskan, berpikir lebih dalam ya, bukan hanya ganti presiden ya, bukan hanya ganti pemimpin, tapi sistem inilah yang harus harus dipikirkan. Inilah biang keladi ya, yaitu sistem kapitalis sekuler dan sistem pemerintahan demokrasi yang dari dulu hingga sekarang itu tidak pernah memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Yang ada adalah memberikan kesejahteraan pada kapitalis, oligarki, dan para elit-elitnya yang culas. Jadi sampai kapanpun ketika sistem ini tidak baik ya, maka tidak akan memberikan ya suasana lingkungan ekosistem yang baik. Karena ketika sistemnya itu sudah benar, maka kehidupan akan menjadi lebih baik. Ketika sistem itu sedari awal itu dibangun dengan sistem yang salah ya, kita lihat ya kondisi negara ini amburadul, pengelolaan sumber daya alam tidak baik-baik saja, dan dikeruk hanya untuk kepentingan segelintir elit ya, oligarki. Ya, kedepannya semoga negeri ini menjadi lebih baik lagi untuk bisa berpikir sistem apa yang lebih baik, yaitu sebenarnya sudah ada depan mata, yaitu sistem Islam yang sama-sama sudah ada depan mata dan harus kita yakini gitu ya. Hanya sistem inilah yang dari Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak hanya mengatur tentang kehidupan beribadah, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, bahkan politik, itu menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.